Perkenalkan, nama saya Nur Amalia Balkis, absen 14, kelas TBIN 2A akan melakukan wawancara terkait coronavirus di Indonesia bersama Mbak Manilo. Sebelumnya, apa yang Mbak Manilo ketahui mengenai virus ini? Jadi yang saya ketahui ya Mbak, jadi virus corona itu virus yang awalnya itu dari Wuhan, Cina, dan dia itu penularannya sangat cepat banget. Dan itu tuh nggak cuma satu negara yang kena, banyak banget negara yang kena, hampir semua negara, tapi ada beberapa negara yang nggak kena sama coronavirus. Itu cuma waktu beberapa bulan ya dari sejak Iya. pertama munculnya. Kemudian, kira-kira siapa saja yang terkena virus ini? Jadi semua orang bisa terkena virus ini ya, karena nggak memandang usia, berapapun dia, kayak bayi ataupun dia udah dewasa hingga tua, karena virus ini tuh nyebarannya cepat banget, akhirnya semua usia pun bisa kena. Makanya kita harus jaga diri gitu. Iya, berarti kita harus waspada sekali ya, Iya. mulai dari anak-anak, dewasa, Iya, sampai semuanya. manula juga. Kemudian, apa yang dilakukan pemerintah terkait penyebaran virus corona ini? Jadi kalau beberapa pemerintah ada yang mereka memilih untuk lockdown daerahnya ataupun ya PSBB aja. Kalau di Indonesia dia itu pertama kayak penerapan untuk social distancing, habis itu physical distancing, dan akhirnya menjadi PSBB terutama di daerah yang emang udah red zone dan udah banyak dari kasus yang positif virus corona. Kalau di Kabupaten Tulung Agung itu sudah ada yang di lockdown ya? Sudah, itu di desa Di Jebasari, Jebasari. dan itu udah di lockdown beberapa hari, akhirnya kemarin udah dibuka kembali. Udah dibuka kembali. Iya. Pak. Kemudian gejala apa dari yang bisa terlihat dari virus ini? Itu bisa gejalanya itu ada yang demam, sesak nafas, sama batuk. Tapi berita dari beberapa hari ini, jadi dia itu kayak nggak ada gejala, tapi ternyata dia itu positif gitu. Itu sangat lebih berbahaya ya dari Iya. biasanya. Karena nggak kerasa kan Iya, ya, kalau kerasa. ternyata Kita dia nggak itu tahu jadi positif tiba-tiba COVID. kamu kena corona gitu kan, saya juga nggak tahu. Kemudian pencegahan kita agar tidak tertular oleh corona ini seperti apa? Jadi ada banyak banget yang bisa kita lakuin untuk menjaga ini, untuk menjaga diri kita sama menjaga orang lain ya. Tadi bisa kita lakuin kayak menggunakan masker setiap keluar rumah, terus pakai hand sanitizer, ataupun juga sering mencuci tangan. Jadi kalau di rumah kita lebih baik kalau kita sering mencuci tangan kita daripada kita menggunakan hand sanitizer. Jadi tapi kalau kita lagi di luar rumah ya, kita bisa pakai hand sanitizer. Selain itu kita juga harus selalu menjaga kesehatan tubuh sama menjaga kesehatan imun kita, karena kalau tubuh dan imun kita itu kuat berarti kita bisa kuat dalam menyerang dari virus corona. Dan satu lagi ini kita juga harus selalu mikir positif nih, sama Positive thinking. ya, sama berita-berita yang dari corona Hoax ataupun dari itu. apapun, pokoknya kita tuh harus selalu berpikir positif, karena yang kalau kita berpikir positif itu nanti bakal bawa sesuatu yang kepositifan buat tubuh kita, sehingga tubuh kita itu nanti juga sehat. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Manelo. Oke. Yang penting kita tuh jangan lupa cuci tangan. Cuci tangan tuh sangat penting sekali. Kemudian kita kan dianjurkan untuk di rumah aja nih ya. Iya. Cara Mbak Manelo untuk mengisi kegiatan di rumah aja ini tuh seperti apa? Jadi kalau selama di rumah aja itu kemarin, iya sampai sekarang masih di rumah aja. Sudah berapa bulan ya kita di Udah rumah? sebulan lebih, sejak Maret, April, Mei, berarti udah hampir 2 bulan lebih ya, 2,5 bulan. Itu sejak ya 16 Maretan itu udah social physical distancing gitu. Jadi aku kalau di rumah itu ya daring online. Iya, daring online. Ya buat kuliah itu, sama nanti ya baca-baca buku ataupun buat apa terserah gitu. Mau masak masakan atau apa, walaupun nanti gak jadi kan. Jadi chef dadakan dia guys. Ya tapi sering gak jadinya gitu ya. Untuk menghilangkan kebosanan gitu, kita melakukan sesuatu yang belum pernah kita coba. Kemudian ini kan sudah masuki bulan Ramadan nih. Ya udah 16 Udah 2 minggu, udah dapat 2 minggu. Perbedaan Ramadan ini dengan Ramadan tahun lalu itu seperti apa? Ramadan hari ini sama tahun lalu itu pastinya beda, karena udah dari awal itu kayak ada wacana-wacana Ramadan di rumah aja, nggak boleh keluar, nggak boleh sholat tarawih di musola ataupun masjid dan yang lain-lainnya. Jadi itu emang kerasa kalau emang beda gitu loh. Jadi nggak seramai dulu, tapi pasti tetap ada yang hal positif yang bisa kita ambil dari adanya COVID-19 di tengah Ramadan kita hari ini. Kita ya terawih aja itu harus pakai masker guys. Itu
aneh banget sih sebenarnya kalau aku rasakan sendiri sih. Bayangkan sujud itu pakai masker, ya ampun itu tuh pengap, tapi ya mau gimana lagi, karena corona ini kita harus tetap menjaga tubuh kita. Dan itu tuh juga lebih baik daripada kan kita mungkin ada di luar daerah sana yang nggak boleh terawih ataupun yang lainnya, karena emang harus terawih sendiri karena udah daerahnya itu udah red bahaya zone. banget Kan emang ya lebih baik kalau kita bisa terawih di musola atau masjid di dekat rumah kita dan kita masih gunain masker buat jaga diri aja. Iya benar banget. Kemudian gimana sih rasanya menghilangkan rasa bosan ini menurut Mbak Manilo sendiri? Kalau untuk menghilangkan rasa bosen ya kayak ya udahlah nonton ataupun apa Nonton. gitu. Jangan lupa nonton Bikin drakor apapun, guys. gitu, Wah. apa-apa. Jangan drakor boleh juga terserah ya. Nonton apapun. Kalau di hari Ramadan jangan nonton juga nggak apa-apa. Ngaji aja terus juga boleh. Terus, oh iya saya kan tinggal di Mahat nih guys. Terus kemudian juga ada kajian online nih. Sehari itu 3 kitab harus saya maknani. Bukan maknani sih, maknani. Saya tuh harus resum 3 kitab itu sebagai tanda hadir gitu. Kemudian Ya emang kalau selama pandemi ini ya, apalagi pas musim Ramadan ini, dia itu di WhatsApp story ataupun di Instagram story itu banyak banget aku nemuin kayak poster-poster nanti apa ya, ngabuburit online, terus diskusi tentang apa diskusi gitu, atau online, ya atau seminar online, apa ya, kayak pokoknya diskusi-diskusi secara online, entah itu lewat Zoom, lewat WhatsApp atau Google lewat apapun. Classroom. Ini di Ramadan ini baru rame. Sebelum Ramadan walaupun di rumah aja itu belum rame sih. Jadi itu tuh bisa juga buat ngisi waktu kalian seperti kayak kajian online ataupun ngaji online tadi selama Ramadan ini juga banyak ada kok. Bener banget apa yang dikatakan oleh Mbak Manelo. Kemudian adakah hal yang dirindukan dari kuliah biasa, kuliah offline gitu? Jadi yang dirinduin kalau kuliah offline ini ya pastinya kayak kadang ada sih kayak ketemu teman, terus nanti kayak kalau offline kan tugasnya ya kayak nggak banyak banget gitu ya. Iya walaupun banyak kita bisa sharing sama teman kita gitu loh. Kadang kalau kita kuliah online itu kayak banyak banget kendalanya ya, gitu. Kalau pas banyak banget kendala itu kayak mikirnya ya Allah aku pengen sekolah online offline gitu. Online kan kayak nggak terasa ternyata nanti tugasnya tuh banyak, deadline-nya jam segini, kudu main jam segini, internetnya ternyata enggak. Kendalanya tuh sinyal, ya ampun. Sempat ada berita ada mahasiswa yang meninggal akibat mencari sinyal. Benar, jatuh dari masjid ya kayaknya. Iya, itu tuh saya tuh hampir nggak percaya loh guys, tapi ya gimana lagi. Kemudian pesan dan kesan untuk para milenial di luar sana agar kita bisa menjaga diri dari corona ini seperti apa? Jadi ya kayak kita udah lihat lagi ya, apalagi di Ramadan ini ya, banyak banget kasus yang ada di Instagram itu kayak udah manusia itu udah mulai aneh-aneh lah beberapa bulan di rumah aja. Kuarantin ini tuh membuat jadi orang-orang tuh karena sebelum Ramadan itu mereka nggak terlalu, ya mereka ya termasuk manusia semua itu nggak terlalu berlebihan gitu loh dalam barbar gitu aja. Oh my God. Nah hari ini tuh banyak banget kasus yang barbar banget kayak gitu. Iya. Dan dari sini kita tuh harus bisa gunain sosial media dengan sebaik mungkin. Walaupun kita di rumah aja ya kita buat sesuatu yang kreatif yang bagus gitu ya. Jangan sesuatu yang kayak bikin tenar terus akhirnya ambruk gitu. Oh jangan guys, itu tuh nggak baik. Kita harus tetap melakukan kebaikan walaupun kita isolasi diri di rumah ya. Apalagi kan ini di musim Ramadan, jadi kita harus tetap menjaga kesehatan tubuh, terus kita juga tetap lakuin hal-hal yang positif ya, terutama apalagi di musim di online ini. Iya. Semoga saja corona segera go away from Indonesia. Amin. Juga dari dunia ya. Iya, dari dunia juga. Semoga semua cepat pulih kembali, ekonomi pulih kembali, dan negara kita tentunya semakin membaik lagi. Amin. Dan kita bisa bertemu lagi secara offline tentunya. Terima kasih kepada Mbak Manilo telah bersedia untuk saya wawancarai hari ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.